Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendrik Komputer Siregar, salah satu peserta EGA Batch 2 dengan nomor peserta 210-20-919. Di sini saya mencoba untuk memaparkan materi yang ada di EGA. Sebelumnya juga saya minta izin kepada para mentor ataupun pada EGO pusat izin memakai materi yang ada di EGA Batch 2 untuk saya paparkan dalam menyelesaikan tugas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelum kita melihat paparan materi yang akan saya bawakan, sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, memohon karunia-Nya dan berkahnya dan pertolongannya agar jadi yang saya bawakan lebih tercerna ataupun bisa saya bawakan dengan baik. Sebelumnya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, inilah hak hamba, bimbinglah hamba ya Allah, temani hamba ya Allah, bimbing hamba ini ya Allah, dalam menyampaikan materi tentang mindset soleh. Ya Allah, hamba adalah hamba yang fana, yang fakir ya Allah, dan yang bukan apa-apa ya Allah. Hanya kepada-Mu ya Allah hamba berserah diri. Benar-benar kepada Engkau lah hamba pertolongan. Allah, hamba. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik teman-teman, kita coba untuk membaca ataupun memaparkan kembali apa yang saya alami selama mengikuti EGA Batch 2 yang kurang lebih memakan waktu kurang lebih ya 2 bulanan lebih. Dan dari materi ini adalah salah satu materi yang cukup membuat saya tertampar, karena itu satu materi yang kesan buat saya, karena beberapa hal banyak saya dapatkan dari materi ini yang luar biasa menyadarkan saya kepada apa itu gold, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi hal yang penting, hanya bukan sekedar omset atau menjadi keuntungan, tapi kita bisa berpikir bahwasanya emas bukan hanya sekedar berjual, tapi ada visi ataupun misi yang terkandung dari gold ini. Kita coba bahwa dari soleh agent perubahan. Diharapkan dari Gold agen Gold itu bersifat profesional, paham prinsip emas, kaya, paham manfaat emas. Yang saya ingat ketika saya mendengarkan paparan materi ini, banyak hal yang kurang pas ataupun salah dalam saya ketika terjun di Gold ini. Yang awalnya sebelum saya mengikuti kelas EGA ataupun belum mengikuti materi ini, astagfirullahaladzim, luar biasa kesalahan yang saya buat. Sayangnya ketika menjadi agen, hanya berpikir fulus ataupun omset ataupun keuntungan. Dan sebenarnya ternyata sungguh jauh dari yang diharapkan dari
Ewa Gold ini sendiri. Di sini saya juga diajari bahwasanya banyak pelajaran yang saya dapat. Ewa Gold bukan mengajarkan kita untuk menjual hanya sekedar menjual emas, jadi menjual emas, tapi lebih dari itu. Jadi di sini agent Ewa Gold adalah agen perubahan atau agent of change yang memang mempunyai visi misi yaitu untuk menyelamatkan aset umat dan membawa kejayaan kepada Islam. Mungkin apakah ini Anda rasakan ketika baru terjun di Gold? Mungkin ya satu, hopeless, tidak terjadi masalah dalam syiar, order nggak lancar, kok nggak datang lagi ordernya, harga ongkir, atau mungkin banyak konsumen yang banyak tanya tapi nggak order. Tapi insya Allah ketika kita melihat dari paparan ini, insya Allah kita akan menjadi bahwasanya bukan hanya sekedar mengejar keuntungan ataupun omset. Makanya saya terkesan dengan paparan ini atau materi ini. Kedua, konsumen rewel, banyak nuntut. Ketika pemesanan emasnya terjadi masalah. Kadang ada juga kejadian, saya dengar juga waktu itu, barangnya hilang. Sudah dikirimkan, ternyata qadarullah, jadi ada permasalahan, barangnya tidak sampai pada si pemesan. Nah, disinilah kita harus banyak beristighfar dan banyak memohon pada Allah, maksudnya tanpa adanya kuasa Allah, kita akan tidak apa-apa. Tim Anda tidak aktif jualan, bisnisnya tidak bertumbuh, itu mungkin ya juga sesuatu yang saya rasakan juga. Oh, konsumen tidak loyal belanja kepada Anda. Sudah capek kita mendatangi konsumen, menerangkan bla 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 bla, tapi ternyata dia beli sama agen lain ataupun sama MOG yang lain. Tapi insya Allah depan dari materi ini saya harap kita bisa membenahi tauhid kita atau mindset kita, bahwasanya mindset kita tidak hanya sekedar omset, tapi mindset soleh yang segera akan kita di sini. Mungkin kurang gambar di sini ya, ini MOG konsumen Anda belanja MOG atau konsumen Anda belanja ke agen lain tanpa koordinasi dengan Anda. Waduh, capek kita nerangin, kita syiar, kita mendatangi konsumen kita atau mungkin tiba-tiba belanjanya ke agen lain. Tapi itu nggak usah jadi permasalahan. Yakinlah, saudaraku atau teman-teman kalian yang bergabung di Almi ini, terapkan saja dalam hati. Semua kepingan emas itu sudah ada namanya, sudah ada yang mengatakannya, sudah namanya mengatakannya, dan dari mana dia akan, yakinlah dan bersabdalah kepada Allah. Apabila itu memang sudah hak kita, seperti apapun caranya pasti akan kembali. Dan itu apabila dia belanja ke agen lain tidak berkoordinasi ataupun MOG kita berbelanja kepada OG yang lain tanpa koordinasi kita, sudah tenang aja. Insya Allah ada pasti maksud Allah seperti itu. Dan yakinlah rezeki itu karena Tuhan. Dan insya Allah tatkala seperti itu, mari kita coba untuk introspeksi diri. Apa menjadi kesalahan kita? Anda sudah menjual produk, pasti kalau kita tidak mindsetnya offset, kasus kesulitan kita dalam menjualan ini. Karena apa? Karena kita lupa
lupa dengan Sang Pencipta. Makanya sebelum jualan, sebelum syiar, sebelum kita mengadakan presentasi, ingat, kita izin pada Allah. Mohon pada Allah pertolongannya. Mohon ditemani. Mohon untuk diberikan keberkahan. Semoga dengan paparan ini atau materi ini, saya harap kita semua menjadi agen yang jujur, bertanggung jawab dalam membina konsumen dan tim. Jadi dalam bisnis e-gold ini, kita dibiasakan atau dididik untuk menjadi amanah, tanggung jawab kepada member kita, MOG kita, ataupun kepada konsumen kita. Dan juga tidak hanya sekedar kita mengejar omset, tapi kita harus bangun tim syiar kita, membekali tim syiar kita dengan tauhid ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan di latihan EGA ataupun dari beberapa grup yang dibuat di baik di Telegram maupun di WA. Teman-teman bisa mencari bisa saling sharing dan melakukan yang lain. Insyaallah bila kita menekankan minat soleh, anak lebih mudah mendapatkan kepercayaan, loyalitas dan menggerakkan orang lain. Ciptanya kerjasama baik sama agen se-Indonesia. Anda akan menjadi pemberi solusi, bukan sekedar menjadi pebisnis emas. Agar membuat bisnis Anda berada bernilai pahala, punya ketenangan, keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Spirit of EOA, memberi kejayaan dengan emas. Kita coba lihat perbedaan emas dengan agen of gold. Jadi kita di EOA ini bukan sebagai tukang emas yang jual emas, mikirkan keuntungan, tidak memikirkan perasaan orang lain ataupun beda dengan kita sebagai agen of gold atau agen of change. Pengen nggak teman-teman punya 100 OG setiap bulannya? Pengen dong. Punya 1.000 tim member aktif, Masya Allah. Punya stok emas berlimpah, 1 kilogram per rumah atau 2 kilogram. Saya doain deh yang nonton video ini ataupun materi ini, saya doain di rumahnya minimal ada 1 kilogram emas. Utang riba lunas, memiliki konsumen yang loyal, belanja ratusan juta. Anda bisa mobil cash, insya Allah kalau kita betul-betul menjalankan bis EOA ini dengan baik, dengan amanah, jujur, dan sesuai dengan apa yang sudah diterapkan, sudah diwajibkan oleh kantor pusat, insya Allah beli mobil cash kita. Free cash 100 juta, oh Anda bisa beli rumah, tapi dapat semua, Allah kasih semua. Tapi Allah tidak ridho pada kita. Allah buang muka sama kita. Mau? Tidak akan kawan. Jadi di awal ini saya juga belajar, mari kita cari ridho Allah. Cukup dari ridho Allah sudah dapat kita dapatkan, insya Allah. Kenapa semua? Jadi intinya pengen dikasih atau disayang. Itu dikasih, cuman dikasih ya gak ada nikmat-nikmatnya. Coba kalau disayang, Masya Allah. Disayang Allah, udah dapat uang, kaya, disayang Allah lagi. Jadi di sini saya juga coba ini, inilah kata-kata yang cukup membuat saya terbangkitkan, termotivasi. EOA, Employee of Allah.
adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya, waktunya, hartanya, ilmunya, dan lain-lain hanya untuk mencari Allah. Seperti yang kita sering baca ketika sholat, itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tapi saya rasa itu sekali bibir. Kawan, mari apa yang kita ucapkan, kita rasakan dalam hati, kita laksanakan. Puasnya kita menjadi sesungguh-sungguhnya employee Allah, pegawainya Allah. Dan jangan pernah merasa kita bisa jualan, bisa syiar, bisa orang kita closing, ataupun mendapat MOG itu karena kita tidak. Itu karena Allah. Karena Allah sudah tuliskan rezeki untuk kita. Maka itu yakinilah bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang terakhir. Karena semua adalah milik Allah. Termasuk diri kita, milik Allah. Harus agak sedikit. Spirit of POA. Coba Pak di layar hexagonal, maksimal ruang, efficient source, sama sisi, inilah spirit of POA. Jadi kita pun harus mengerti kenapa lambang EWA ini sudah tiap hari kurang kita mengerti atau kurang dalami banyak hal. Ternyata sarang lebah ataupun bentuk hexagonal dari ini adalah communication pada ruang. Dan lain poin Allah bisa akan lihat memahami dan mengasihkan prinsip semua dari Allah, semua untuk Allah, semua karena Allah, semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Memiliki pandangan menyeluruh dan itu tentang pembangun peradaban. Core value dari spirit aware adalah sincerity, humbleness, loving kindness. 5 pilar JFOA, just focus on Allah. Everything comes Allah. Artinya tawadu, tenang, kita yakini segala sesuatunya itu dari Allah datangnya. Baik yang kesusahan, kesenangan itu dari Allah. Dan setelah kita mengelola perasaan kita ataupun mindset kita positif, yang buruk dari yang kita rasakan itu belum tentu buruk. Itu buruk dengan kita, tapi yakin karena Allah yang sama kita meyakini itu yang baik untuk kita. Everything is belongs to Allah. Dengan kita meyakini everything belongs to Allah, segala sesuatu yang kita miliki, harta kita, anak kita, rumah, mobil itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Jadi kita lebih bisa jadi dermawan, maksudnya apa sih yang kita bawa? Bukan milik kita kok. Makanya kalau yang kita bawa, wakafkanlah. Banyaklah berzakat dan berinfak. Everything dedicated for Allah. Diharapkan kita meyakini mempelajari 5 pilar YFA ini, kita berdedikasi ataupun mendedikasikan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Everything controlled by Allah. Saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, apapun yang ada di muka bumi jatuh pun sehelai daun akan jatuh dia tak ada izin dari Allah. Itu kita dikontrol oleh Allah. Makanya jangan pernah lari dari aturan Allah buat hingga kita optimis, maksudnya Allah bersama kita.
Everything shall return to Allah. Segala sesuatunya akan kembali Allah. Kita dihidupkan Allah, dihidupkan, kita akan dihidupkan 9 bulan. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memiliki ataupun lebih membahas 5 pilar yang ada, masa keluarga di antara seluruh keluarga besar AOG Indonesia akan lebih secara mewah. Tugas orang adalah harus menanamkan dalam hati bahwasanya melakukan segala aktivitas kehidupannya hanya untuk ibadah untuk Allah, hanya ibadah kepada Allah. Kita sedang syiar, menjual, tolong dasari karena kita beribadah bukan hanya sekedar menjual, tapi gimana caranya supaya kita bisa berjualan tapi ada ibadahnya. Dan itulah cara salah satu kita dalam hidup untuk beribadah. Everything comes from Allah. Surah Al-Baqarah ayat 19. Wa'as. Boleh jadi kamu menjadi sesuatu, padahal amat baik bagimu, ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu juga sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengatakan sedang kamu tidak mengetahui. Kadang-kadang kita merasa nih, wah, gagal nih, closing. Merasa, wah, nyalakan Allah. Sudah hebat apa kita sebagai manusia. Baik itu menurut kita, menurut Allah. Tapi yakin apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pasti baik kita sebagai baik bagi kita untuk kita sebagai hamba. Ketika kita meyakini hal yang seperti itu tadi, atau sikap Allah, semoga output etika itu adab, hal pasti datang. Dapat 30 lagi tiap bulan, bersyukur, tawadhu. Dapat 100 MOG tiap bulan, bersyukur, tawadhu. Dapat ratusan juta, ratusan gram, jutaan, atau miliaran, kita bersyukur dan tawadhu. Misalnya, itu kata terjadi itu kita mendapatkan AOG, dapat MOG banyak, MOG-nya belanja banyak, dapat orderan yang banyak, bergram-gram, itu berkilo-kilo lah. Itu Allah yang membuat, bukan kita. Dan Allah mentakdirkannya. Ini gak usah merasa hebat, kita tidak apa-apa, kita adalah hamba Allah yang fakir. Dan bisa kita mengeliminir hal-hal negatif yang datang. Udah syiar, belum ada yang gabung. Tidak pernah semangat dan tetap syiar. Udah order barang, belum sampai. Tetap tenang. Dan ikhtiar iman maksimal. Mas dikirim, hilang ekspedisi. Ikhtiar iman maksimal. Tenang, nanti udah hilang aja. Nggak usah, ketika tahu barang nggak sampai, marah-marah, maki-maki. Nah, coba kita tenang, insya Allah waktu jalannya ya perlu diganti. Tidak harus menyalahkan orang, marah-marah ekspedisi ataupun marah juntrungan. Everything belongs to Allah. Segala sesuatu punya Allah, segala ada di langit dan segala di bumi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Surah Al-Hajj ayat 64. Jadi di sini kawan-kawan ataupun semua itu adalah milik Allah. Jadi jangan merasa kita sudah bekerja, kita berusaha, kita yang beli, tidak. Sekarang saya juga belajar, ada beberapa kali mengatakan, waktu orang pintar mengatakan falsafah tukang parkir. Mobilnya banyak, tapi dibawa, dikasih aja nih. Karena dia menjaga, yang dia yakini dia menjaga amanah, itu punya orang lain.
juga kita, barang-barang kita, anak kita, kawan-kawan kita, rumah kita, mobil, ternak, ataupun kebun, atau sawah, itu milik Allah, bukan milik kita. Itu cuma dititipi amanah, cuma memegang. Jadi jangan supaya tidak merasa ini adalah milikku, ada pelit gitu. Salah satu pilar tadi yang output etika tadi, emosi di bawah kita, di bawah pimpinan kita punya siapa? Ya Allah. Jadi emosi agen lain kalau kita karena siapa? Dan dia tidak harus menyalahkan ke agen yang lain. Coba kita mencari kesalahan, coba merenung, beristighfar, beritibar, mencari apa yang salah yang telah kita buat, sehingga Allah berikan satu pesan cinta kepada kita. Ketika ada konsumen dari agen yang lain, langsung yang lain kalau kita langsung mengumbar, enggak seperti itu. Punya Allah, yang Allah titipkan pada agen tersebut. Tetap dilayani, namun koordinasi dengan AOG MOG. Jadi kalau kita dapat orderan dari MOG dari AOG lain, jangan langsung membat, langsung ambil aja, ambil untung kan. Di sini kita harus mempunyai prinsip satu tubuh satu rasa. Lebih baik kita terangin bagus-bagus pada MOG tersebut, tolong kamu koordinasi ataupun kita bergerak pada AOG yang tempat asal dari MOG tersebut. Jadi jangan asal membat aja, mengambil duit aja, untung berapa sih keuntungan ini dapat daripada dibandingkan dengan sakit yang dirasakan sebelah kita AOG yang lain. Everything wicked for Allah. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semesta alam. Udah benar nih, seperti itu kita. Bagaimana pembinaan usia Anda harus punya komitmen, membina selalu menjadi penyemangat. Jadi jangan dicuekin kalau nggak jualan ataupun nggak ada order selama 2-3 hari atau seminggu langsung bayar diri. Tidak, coba kita selami apa yang jadi kesalahan kita. Jika MOG minta presentasi ke calon konsumen atau pengelola lain jadi MOG, bantu semaksimal mungkin dan tidak usah hitung-hitungan. Baik itu MOG siapa, yang jelas bila kita bantu orang lain, insya Allah Allah akan bantu kita. Jika AOG Anda meminta Anda presentasi ke calon konsumennya atau calon mitra yang jadi AOG MOG, tetap membantu dengan tulisan tanpa berharap imbalan. Insya Allah Allah akan memberikan imbalan. Jika cabang atau AOG lain minta Anda menjadi salah satu mencari inspirator atau agen lain bersedia, tetap berbagi ilmu dan menebar. Bagi ilmu yang kita dapat. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala selain pahala dan rezeki yang dari anak yang tidak kedua-dua. Membuat takdir jalan offset sebagai bukti terus ada buat Allah. Menetapkan omset adalah multi-indeks kepada Allah. Maksudnya ketika kita bisa mendapatkan omset yang besar, nilainya besar, keuntungannya besar, jangan lupa siswa, naikkan jumlah siswa kita. Setelah kita membuktikan bahwasanya kita berdedikasi, kita mendapatkan bekerja, mati-matian, siang malam, pontang panting, itu karena kita ibadah kita kepada Allah SWT. Jika ada model yang lain, tapi ini Anda ikhlaskan sudah aku, namun tetap edukasi tata etika kepada MOG tersebut ataupun kepada AOG. Terus kita saling sampaikan, kalau jadi marah-marah, berantem ataupun laporan ke pusat atau ke cabang, tak perlu. Ingat, setiap kepingan itu sudah ada namanya masing-masing. Dan setiap kepingan itu sudah tahu di kemana rezekinya itu akan berpindah. Everything control by Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Allah mengkontrol hidup kita. Dia akan melihat sembunyi di mana balik manapun, kita akan tetap ketahuan.
Kalau ada komplimen dari konsumen, tetap layan dengan ramah dan bersolusi, bukan curhat. Kenapa? Yakin itulah Allah yang mengatur semuanya. Jadi kita kembali kepada Allah. Kalau kembali dari MOG, tetap layani dengan baik, dengan hati dan menenangkan diri MOG tersebut. Ada pesan beli emas dari pusat, tetap sabar, syiar, dan tetap order, jangan lupa. Ada cabang yang slow respon, tetap sabar. Cari cabang lain yang fast respon dan bisa laporkan di kolom pengaduan. Bila ada cabang yang kurang respon, bisa diadukan ke kantor pusat. Jadilah, jangan langsung ngobrol, langsung diupload kemana, ke Instagram, ke Facebook, ke WA, nggak perlu. Cukup sabar, istighfar, laporkan di kolom pengaduan yang ada di perusahaan. Everything shall return to Allah. Pada ketika dengan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan, padahal merupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jangan lupa, kita akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu kembali kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Mau berhasil, kita tertawadu, kita bersyukur, kita gagal atau tidak closing, lapor kepada Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Masih mau melayani dari agen lain, masih mau melayani konsumen dari agen lain, hanya mau diam saja, nggak syiar. Mau nggak kita bersama antar agen? Insya Allah harus semua kita harus bersama. Mau, namun kita berkoneksi dengan agen peminatnya. Masih melayani konsumen dari agen lain, mau, namun kita berkoordinasi dengan agen penjualnya. Hanya itu saja. Harus syiar, terus syiar, dan tetap syiar. Walaupun dalam seminggu, 2 minggu, yakinlah. Dan tetaplah berusaha. Allah akan menolong. Bila mana kita bersama dengan agen lain, insya Allah jadi pribadi ansor yang bahagia, bisa membantu saudara-saudara. Just focus on Allah. Diharapkan ketika kita yang mendalami itu belajar dengan baik 5 pilar JFOA, berbisnis dengan etika, kita menyadap yang baik, dan pengusaha berwatak Abdurrahman bin Auf yang bersifat jujur. Ia berdagang sangat benar. Tentu bagi pedagang yang jujur, amanah, Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang selalu jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, sama nabi lagi bisa bersama dengan para orang-orang mati syahid. Masya Allah, semoga kita menjadi salah satunya yang menjadi pemegang kejujuran ini. Kita tanggung jawab pembinaan. Mindset pedagang hanya fokus pada peningkatan omset. Mindset pengusaha fokus pada pembangunan aset untuk manusia. Jika aset Anda bertumbuh, maka pertumbuhan omset sebuah keniscayaan. Jadi kita setelah kita mempelajari dari 5 pilar JFOA tadi, kita menjadi fast respon, handling objection. Leader adalah seseorang yang mau menjadikan tokoh yang cepat tanggap, mengalami, dan menjadi problem solver. Mampu bersama dengan agen. Pahala, berkah, kenal, pertolongan Allah. Segala sesuatu yang kita laksanakan dalam EOGOLD ini, yakinlah semoga bernilai pahala. Dan dapat keberkahan dari Allah, tenang, karena tolong Allah sudah dekat. Bisa tuh kita arahkan MOG kita ataupun kawan-kawan kita untuk masuk ke kelas-kelas supaya ada frekuensi yang sama. Jadi lebih enak kalau kita frekuensi, kan lebih enak tuh dalam kita berbicara, dalam menyampaikan sesuatu lebih enak. Kita ajak tuh beberapa kelas,
master training ini juga buat kita semua nih, masih keluarga yang belum ikut pas master training, ikut Pepa Pro Healing, itu juga sebuah cinta nih buat yang para maaf sebelumnya yang jomblo, silahkan untuk mulai kelas. Dan juga tidak salahnya kita walaupun udah yang AOG yang sudah mungkin sudah ikut visit, dan juga jangan lupa baca buku-buku pelajaran Allah, pesan cintanya, Garis Langit, banyak tuh yang buku-buku yang dikeluarkan oleh PPA Pusat atau PPA Institut yang Masya Allah luar biasa bacanya. Jadi akan menjadikan kita menjadi hamba yang sesungguhnya. Agak sebentar. Ini adalah sebagian dari inilah gurunda kita tadi. Ada sedikit. Untuk kelas yang diadakan mungkin kurang tidak keluar, tidak bisa tampil. Inilah buku-bukunya tentang Allah, pola-pola tentang Allah, pesan cintanya, Masya Allah, yang dikarang oleh gurunda kita, founder dari BPA, Ustaz Zarendi. Bacalah, ini akan membanyak membuka kesadaran kita tentang bahwasanya kita dekat tapi jauh, ya tauhid kita terdinding atau ada dinding yang membatasi kita dengan Allah. Garasi langit, cari kelas, hadir dulu. Melakukan diri, jalani kehidupan dengan spiritual, lihat kalau Allah akan ada di sini berada. Sekian itu yang bisa saya bawakan kepada kawan-kawan sekalian. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan atau adalah kesalahan saya sendiri, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kawan-kawan saya minta maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada yang kurang cocok dengan bisa langsung menghubungi saya, ataupun kan kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya akan kembalikan kepada mentor-mentor ataupun coach yang ada di batch 2, karena saya pun masih belajar, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.